Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Genderuwo Pengincar Wanita. Desa Kemuning selalu dikenal dengan keindahan alamnya dan penduduknya yang ramah. Namun, di balik kedamaian tersebut tersimpan sebuah rahasia kelam yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berhenti. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa genderuwo, makhluk gaib yang menyeramkan, berkeliaran di desa itu, mengincar wanita-wanita muda. Cerita ini bermula pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit desa. Di sebuah rumah sederhana, tinggal seorang gadis yang bernama Nindi. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, dan dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati. Malam itu, Nindi sedang menatap langit dari jendela kamarnya, menikmati keindahan suasana malam. Namun, di tengah kesunyian, ia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Nindi mencoba mengabaikan perasaannya dan kembali ke tempat tidur. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dari balik jendela ia melihat bayangan besar dan gelap yang bergerak dengan cepat. Bayangan itu berhenti sejenak, menatapnya dengan mata merah menyala. Nindi terkejut dan segera menutup jendela, lalu berlari keluar menuju kamar orang tuanya. "Ada apa, Nindi?" tanya ibunya dengan suara cemas. "Ada sesuatu di luar, Bu. Sesuatu yang menakutkan," jawab Nindi dengan suara gemetar. Ayah Nindi segera mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Namun, ia tidak menemukan apapun di luar. "Mungkin kamu hanya bermimpi, Nindi. Sudah, kembalilah ke kamarmu dan tidur," kata ayahnya, mencoba menenangkannya. Namun malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di desa Kemuning. Beberapa hari kemudian, seorang wanita muda bernama Maya menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mulai merasa cemas dan takut. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian tersebut. "Kita harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin Maya menghilang begitu saja," kata Pak Joko, kepala desa. "Apakah mungkin ini ulah genderuwo yang dulu pernah disebut-sebut oleh orang tua kita?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. Pak Joko terdiam sejenak. "Mungkin saja. Kita harus mencari cara untuk mengusir makhluk itu, jika memang dia yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini." Desa Kemuning memiliki seorang dukun tua yang bijaksana bernama Mbah Man. Warga desa memutuskan untuk meminta bantuan beliau. Mbah Man mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan kemudian berkata, "Genderuwo adalah makhluk yang kuat dan licik. Dia suka mengincar wanita muda untuk dijadikan istri atau budaknya. Kita harus melakukan ritual untuk melindungi desa ini." Mbah Man meminta beberapa bahan untuk ritual, termasuk kemenyan, bunga 7 rupa, dan minyak kelapa. Malam itu di tengah-tengah desa, Mbah Man memulai ritual. Ia membakar kemenyan dan menaburkan bunga di sekitar desa, sambil membaca mantra-mantra kuno. Warga desa berdoa bersama berharap ritual ini akan berhasil mengusir genderuwo. Selama beberapa hari setelah ritual, desa Kemuning tampak tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Nindi kembali merasakan kehadiran makhluk tersebut. Kali ini ia mendengar suara berbisik dari balik jendela. "Nindi, Nindi." Suara itu memanggilnya dengan nada yang menakutkan. Nindi merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba berteriak namun suaranya tidak keluar. Dengan sisa-sisa keberanian, ia membuka jendela dan melihat sosok genderuwo berdiri di sana, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya yang menyeramkan dan tubuhnya yang besar membuat Nindi terperangah ketakutan. Tiba-tiba, makhluk itu melompat masuk ke dalam kamar Nindi.
Nindi tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gendruwo itu mendekatinya. Tangannya yang besar dan berbulu menyentuh wajah Nindi. "Kamu akan menjadi milikku," bisiknya dengan suara serak. Namun, sebelum makhluk itu bisa berbuat apa-apa, Nindi merasakan kekuatan aneh dalam dirinya. Ia teringat akan doa dan mantra yang diajarkan oleh Bahman. Dengan sekuat tenaga, ia memulai mengucapkan doa-doa itu. Gendruwo itu tampak kesakitan dan berteriak marah. Perlahan-lahan, makhluk tersebut menghilang, meninggalkan Nindi yang terengah-engah dan ketakutan. Keesokan harinya, Nindi menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Mereka segera pergi ke rumah Bahman untuk meminta bantuan. Bahman mendengarkan dengan seksama dengan berkata, "Ini lebih serius dari yang saya duga. Gendruwo itu sangat kuat dan tidak akan mudah menyerah." Bahman memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih kuat. Ia meminta Nindi untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Bahman dengan cahaya lilin dan aroma kemenyan yang memenuhi ruangan. Bahman mulai membaca mantra-mantra yang lebih kuat. Nindi duduk di tengah-tengah lingkaran, mencoba tetap tenang meskipun rasa takut masih menghantuinya. Di tengah-tengah ritual, Nindi merasakan kehadiran makhluk itu lagi. Namun kali ini ia merasa lebih kuat dengan bimbingan Bahman. Sari mengucapkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, sosok gendruwo tersebut muncul di depan mereka. Makhluk tersebut terlihat lebih marah dan ganas. Namun, Bahman tidak gentar. Ia terus membaca mantra-mantra dan doa-doa dan mengarahkan kekuatan spiritualnya untuk mengusir makhluk itu. Gendruwo itu berteriak kesakitan, namun tidak bisa mendekati mereka. Perlahan-lahan makhluk itu mulai menghilang disertai dengan suara gemuruh yang mengguncang rumah. Setelah ritual selesai, Bahman berkata, "Alhamdulillah, kita berhasil melemahkan gendruwo itu. Tapi kita harus tetap waspada, dia mungkin akan mencoba kembali." Hari-hari berlalu dengan tenang, namun Nindi dan penduduk desa tetap waspada. Mereka memperkuat doa dan menjaga lingkungan mereka dengan lebih ketat. Nindi merasa lebih kuat dan percaya diri setelah mengalami kejadian tersebut. Namun, gendruwo itu memang masih belum sepenuhnya menyerah. Suatu malam ketika Nindi sedang tidur, ia merasakan kehadiran makhluk itu lagi. Kali ini gendruwo itu muncul dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, ia melihat desa Kemuning yang hancur dan penduduknya yang ketakutan. Gendruwo itu berdiri di tengah-tengah desa tertawa dengan suara menyeramkan. Saat Nindi terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa makhluk itu masih ada di sekitar mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melawan gendruwo itu sekali lagi. Kali ini dengan bantuan seluruh warga desa. Nindi mengajak warga desa untuk berkumpul dan berbicara tentang ancaman yang mereka hadapi. Mereka sepakat untuk melakukan ritual besar-besaran bersama Bahman dengan doa dan mantra yang lebih kuat. Malam itu seluruh warga desa berkumpul di lapangan desa, membawa lilin dan kemenyan. Bahman memimpin ritual dengan khidmat. Beliau meminta setiap orang untuk berdoa dengan penuh keyakinan, memohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Suasana menjadi sangat sakral dan penuh harap. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan langit jadi gelap. Sosok gendruwo muncul di tengah-tengah mereka dengan badan yang lebih besar dan menyeramkan, bahkan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Namun kali ini warga desa tidak gentar. Mereka bersatu dalam doa dan mantra, melawan makhluk itu dengan kekuatan spiritual mereka. Gendruwo itu berteriak kesakitan lagi, namun tidak bisa melawan kekuatan doa dan persatuan mereka. Perlahan-lahan makhluk tersebut mulai menghilang, disertai dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh desa. Setelah ritual selesai, suasana desa menjadi tenang kembali. Warga desa merasa lega dan bersyukur. Bahman berkata, "Syukur, gendruwo itu tidak akan kembali lagi. Kita telah mengusirnya untuk selamanya." Nindi merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa kekuatan doa dari seluruh warga desa telah menyelamatkan mereka sejak saat itu. Desa Kemuning kembali menjadi desa yang damai dan tentram.
Warga desa selalu menjaga doa dan persatuan mereka agar tidak ada lagi makhluk jahat yang bisa mengganggu ketenangan desa tersebut. Kisah tentang genderuwo pengincar wanita desa menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Nindi dan warga desa berharap bahwa kisah ini akan mengingatkan mereka tentang pentingnya berdoa, keyakinan, dan persatuan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Demikian kisah misteri tersebut. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.